Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zuriardiansyah dengan NPM 2122120013. Di sini saya mau menjelaskan apa itu Windows dan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya. Mungkin bisa lanjut ke soal-soal yang diberikan oleh Bapak dosen saya. Bisa lanjut ke nomor 1. Nomor 1, apa itu Windows dan apa peran utamanya dalam komputasi? Windows adalah sebuah sistem operasi atau OS yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai salah satu sistem operasi paling populer di dunia. Windows memiliki peran utama dalam komputasi sebagai perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi dan tugas komputasi. Untuk peran utama Windows dalam komputasi mencakup beberapa hal. 1. Pengelolaan perangkat keras. 2. Lingkungan pengguna. 3. Menjalankan aplikasi. 4. Manajemen berkas. 5. Jaringan. 6. Keamanan. 7. Dukungan perangkat keras. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, bagaimana cara mengganti latar belakang desktop di Windows? Baik, kita akan mencoba mengganti wallpaper desktop. Mungkin untuk shortcutnya kita klik kanan, masuk ke personalize. Mungkin kita akan gunakan yang di Windows. Klik Windows, langsung masuk ke setting. Setelah itu kita akan masuk ke personalize. Setelah itu kita bisa memilih background yang kita suka. Untuk mencari kita akan masuk ke folder download background dan kita akan masukkan. Kita akan silang. Udah terganti untuk backgroundnya. Oke, kita sekarang masuk ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan taskbar dalam Windows dan apa fungsinya dari taskbar itu sendiri? Mungkin saya bisa menjawab apa itu taskbar. Taskbar adalah suatu elemen pada OS yang terletak di bagian bawah layar yang berguna dalam menampilkan shortcut dari berbagai aplikasi. Untuk fungsinya taskbar sendiri itu kita bisa membuka aplikasinya itu lebih praktis. Selain itu, taskbar juga menampilkan aplikasi yang sudah dibuka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana Anda dapat membuka file explorer atau eksplorasi file di Windows? Baik, mungkin saya akan menjawab untuk soal nomor 4. Itu kita bisa membukanya dengan shortcut dengan Windows E, terus juga bisa kita lihat dengan menggunakan search. Klik aja search file explorer dan langsung bisa membuka. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan perbedaan antara Windows 10 dan Windows 7 dari segi antarmuka pengguna dan fitur utamanya. Untuk perbedaan Windows 10 dan Windows 7 sendiri itu pada tampilan mulai atau menu start. Windows 10 memiliki menu start yang lebih modern dengan kombinasi dari daftar program, kotak pencarian yang diperbarui. Windows 7 memiliki menu start yang klasik. Untuk Cortana-nya sendiri, Windows 10 memiliki asisten virtual bernama Cortana yang dapat membantu pencarian dan perintah suara. Windows 7 tidak memiliki fitur ini. Untuk taskbar tampilannya itu Windows 10 memiliki taskbar yang lebih fleksibel dan dengan kemampuan untuk menggantungkan aplikasi ke dalamnya. Windows 7 memiliki taskbar yang lebih sederhana. Untuk mode tablet Windows 10 itu ada dan Windows 7 itu tidak ada. Untuk fitur utamanya itu ada 1, keamanan. Windows 10 memiliki keamanan yang lebih kuat
dengan Windows Defender yang ditingkatkan dan pembaruan keamanan reguler. Windows 7 juga memiliki pembaruan keamanan tetapi dukungannya sudah berakhir. Untuk nomor 2 itu pembaruan otomatis. Windows 10 memiliki pembaruan otomatis yang lebih kuat yang memastikan Anda selalu memiliki sistem yang aman dan diperbarui. Untuk kompatibilitas aplikasi itu sendiri, Windows 10 mendukung lebih banyak aplikasi modern yang dioptimalkan untuk sentuhan dan layar sentuh. Windows 7 lebih tua dan mungkin tidak mendukung aplikasi terbaru. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 6. Apa fungsi dari Start menu di Windows dan bagaimana cara mengaksesnya? Start menu adalah fitur penting di sistem operasi Windows yang berfungsi sebagai titik awal untuk mengakses aplikasi, file, pengaturan, dan berbagai fungsi sistem. Untuk contohnya sendiri itu ada tombol power, setting, picture, dan dokumen. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 7. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak atau aplikasi di Windows? Mungkin bisa untuk mendownload aplikasi-aplikasi di Windows itu sendiri bisa menggunakan Microsoft Store. Kita klik 2 kali Microsoft Store. Untuk kita masuk homepage-nya, kita bisa mendownload WhatsApp, Instagram, Spotify, dan Facebook dan lain-lain lah. Oke, kita masuk soal nomor 8. Apa itu control panel dan apa peran utamanya dalam mengelola pengaturan sistem? Baik, yang pertama-tama ini kita buka kita search control panel, terus kita klik 2 kali. Nah, untuk control panel sendiri adalah komponen penting dari sistem operasi Windows yang digunakan untuk mengelola berbagai pengaturan dan konfigurasi sistem pada komputer Anda. Nah, di sini ada terdiri dari yang pertama itu ada System and Security, yang kedua itu ada Network and Internet, yang ketiga itu ada Hardware and Sound, yang keempat itu ada Program, yang kelima ada User Account, yang keenam ada Appearance and Personalization, yang ketujuh ada Clock and Region, yang kedelapan ada Ease of Access. Yang kesembilan, bagaimana cara mengganti waktu dan tanggal di Windows? Yang pertama-tama kita masuk ke Windows, terus kita masuk ke setting, terus kita akan masuk ke time and language. Kita klik 2 kali. Terus untuk automate-nya kita bisa matiin dan nyalain. Nah, untuk kita matiin itu bisa mengatur waktu untuk mengatur tanggalnya sendiri. Nah, ini kita bisa mengatur tanggalnya, kita klik auto lagi aja. Terus untuk mengatur tanggal untuk mengatur waktunya itu sendiri itu ada di bawah. Nah, ini kita bisa menyesuaikan. Soal yang ke-10 itu apa yang dimaksud dengan recycle bin atau keranjang sampah di Windows, dan bagaimana Anda dapat mengembalikan file yang terhapus. Recycle bin adalah sebuah fitur di sistem operasi Windows yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara atau tempat sampah untuk file yang dihapus oleh pengguna. Nah, untuk ini tuh contoh file yang sudah kita hapus atau kita simpan, itu tempat penyimpanan sampah. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk kita mengembalikannya kita klik 2 kali, terus kita klik restore, maka filenya akan kembali lagi ke semula. Untuk soal yang ke-11 itu jelaskan bagaimana cara membuat folder baru di Windows Explorer. Oke, yang pertama-tama kita membuka Windows folder, terus kita masuk ke dokumen, terus kita bisa membuat folder baru itu seperti di atas. Itu ada shortcutnya Ctrl Shift N, terus kita klik, kita bisa membuat namanya itu
coba. Nah, ini folder baru sudah terbuat. Lanjut ke soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan blue screen of death atau BSOD dalam konteks Windows dan mengapa itu terjadi. Yang dimaksud blue screen of death itu sendiri adalah istilah yang menunjuk pada tampilan layar yang berwarna biru muncul ketika sistem operasi Windows mengalami kesalahan serius yang tidak dapat diperbaiki tanpa restart komputer. BSOD adalah pesan kesalahan yang diberikan kepada pengguna dalam bentuk layar biru yang biasanya berisi informasi teknis tentang kesalahan yang terjadi. Penyebab BSOD dapat bervariasi dan beberapa faktor yang umum menyebabkan BSOD termasuk 1. Kerusakan perangkat keras, 2. Driver yang tidak cocok atau usang, 3. Masalah perangkat lunak, 4. Kerusakan berkas sistem, 5. Overclocking yang berlebihan, 6. Infeksi malware, 7. Masalah registry, 8. Upaya perbaikan gagal, 9. Panas berlebihan. Lanjut ke soal nomor 13, bagaimana cara mengatur koneksi WiFi di Windows. Oke, yang pertama kita masuk ke Windows, terus kita masuk ke settings, terus kita bisa mengaksesnya itu bisa lewat gambar WiFi di sebelah kanan itu, dan juga kita bisa masuk ke setting, ke network dan internet, kita masuk WiFi ke WiFi, terus itu kita bisa mengontrol WiFi di pengaturan ini. Lanjut ke soal nomor 14, apa itu Windows Update dan mengapa penting untuk menjalankan secara teratur. Windows Update adalah layanan yang disediakan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan menginstal pembaruan perangkat lunak, perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan sistem operasi secara berkala. Mengapa penting untuk menjalankan secara teratur? Windows Update sangat penting untuk menjalankan secara teratur karena memiliki beberapa manfaat kunci. 1. Keamanan, 2. Pembaruan perangkat keras, 3. Perbaikan bug, 4. Peningkatan fitur, 5. Kompatibilitas aplikasi. Soal ke-15, bagaimana Anda dapat mengunci komputer Anda dengan kata sandi atau PIN di Windows? Pertama masuk di Windows, terus masuk ke setting, terus masuk ke account, kita masuk ke sign in and option, terus kita bisa memasukkan menggunakan PIN. Setelah itu kita bisa menggunakan keys atau kunci atau password, dan bisa menggunakan facecam, terus bisa menggunakan fingerprint. Oke, kita masuk ke soal nomor 16, apa yang dimaksud dengan task manager atau manajer tugas dan bagaimana cara mengaksesnya. Cara mengaksesnya itu sendiri kita bisa ngeklik kanan di logo Windows, terus kita masuk ke task manager. Nah, task manager itu sendiri adalah aplikasi bawaan dalam sistem operasi Windows yang memungkinkan Anda memantau, mengelola, dan mengendalikan berbagai proses aplikasi dan sumber daya komputer Anda. Kita lanjut ke nomor 17, jelaskan apa itu file compression atau kompresi berkas dan bagaimana cara menggunakan alat bawaan Windows untuk mengompresi atau mengekstrak berkas. Kompresi berkas adalah proses mengurangi ukuran berkas atau file untuk menghemat ruang penyimpanan dan memudahkan transfer data. Ini dilakukan dengan mengompresi atau mengurangi berkas asli menjadi versi yang lebih kecil yang dapat diuraikan kembali menjadi berkas asli saat diperlukan. Nah, mungkin tutorialnya itu kita masuk ke file manager, terus kita pilih file yang ingin kita ekstrak. Contohnya seperti ini, soal kita blok, terus kita klik kanan, terus ada ekstrak download rar. Nah, itu untuk menguraikannya kita klik extract in here. Nah,
ini ada duplikat, mungkin kita akan yes aja atau al. Nomor 18, apa perbedaan antara sleep mode atau mode tidur dan shutdown atau matikan dalam Windows? Untuk perbedaan sleep mode atau mode tidur dan shutdown matikan, sleep mode adalah opsi yang baik jika Anda ingin menghemat daya dan tetap bisa kembali bekerja dengan cepat. Itu seperti sleep mode itu seperti kayak kita matikan sementara. Nah, sementara untuk shutdown sendiri itu cocok jika Anda ingin mematikan komputer sepenuhnya atau jika Anda tidak menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Pilihan antara keduanya tergantung pada pemakaian kita itu sendiri. Nomor 19, bagaimana cara menghapus program atau aplikasi yang tidak diinginkan di Windows? Pertama-tama kita masuk ke Windows, terus kita masuk ke settings, dan terus kita masuk ke menu aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang tidak diinginkan itu mungkin kita bisa uninstall aplikasi itu sendiri dengan mengklik aplikasinya, klik terus kita ada tombol uninstall, terus nanti klik yes akan terinstall. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan sistem restore atau pemulihan sistem dan bagaimana cara menggunakannya untuk mengembalikan Windows ke titik sebelumnya? Sistem restore adalah fitur di sistem operasi Windows yang memungkinkan untuk mengembalikan sistem komputer ke titik waktu yang sebelumnya yang dikenal sebagai titik pemulihan. Ini berguna jika terjadi masalah pada komputer setelah menginstal perangkat lunak baru atau melakukan perubahan konfigurasi dan Anda ingin mengembalikan sistem ke kondisi yang lebih stabil. Mungkin kali ini akan saya kasih tahu, kita akan masuk ke file manager, terus kita klik disk PC, kita klik kanan, terus kita ke klik properties, terus kita masuk ke setting, terus kita masuk ke system protection, kita klik, terus kita masuk ke system restore. Nah, ini kita klik ada kotaan system restore, kita klik saja, terus ini kita klik next, kita klik next. Nah, ini mungkin kita klik yes akan selesai dan akan kembali ke kondisi awal. Nah, mungkin terima kasih, ini informasi dari saya sebagai mahasiswa informatika. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.